Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan 3 metode pembuatan prototip cepat. Yang pertama, Fuzet Diffusion Modeling. Cara kerja Fuzet Diffusion Modeling. Cara kerja metode ini, material termoplastik dilelehkan dan dikeluarkan melalui nozzle ekstruksi yang bergerak sesuai dengan koordinat yang diberikan oleh perangkat lunak kontrol. Platform cetak bergerak ke bawah setelah setiap lapisan selesai, memungkinkan lapisan baru untuk ditambahkan di atas lapisan sebelumnya. Proses ini terus berlanjut hingga seluruh objek selesai dicetak. Bahan yang digunakan FDM biasanya menggunakan termoplastik seperti ABS, PLA, dan nilon. Berikut langkah-langkah pada metode Fuzet Diffusion Modeling. Yang pertama, model material spool. Material utama dipasok dari gulungan model material spool. Material ini ditarik ke ekstruder melalui tabung. Yang kedua ada support material spool. Selain material utama, material pendukung juga dipasok dari gulungan support material spool. Material ini digunakan untuk membentuk struktur pendukung yang akan membantu dalam pencetakan bagian yang memiliki overhang atau bentuk yang kompleks. Yang ketiga, liquefier moves in X and Y direction. Material yang ditarik dari gulungan dipanaskan dan dilelehkan di dalam liquefier. Liquefier ini bergerak di sepanjang sumbu X dan Y, memungkinkan nozzle untuk mendepositkan material dengan presisi sesuai dengan desain objek. Yang keempat, extrusion nozzle. Nozzle ekstruksi bertanggung jawab untuk mengeluarkan material yang telah dilelehkan. Nozzle ini mendepositkan material secara terkontrol pada platform cetak. Yang kelima, build platform move up and down in Z direction. Platform cetak bergerak ke atas dan ke bawah di sepanjang sumbu Z. Gerakan ini memungkinkan percetakan lapis demi lapis, di mana setiap lapisan ditambahkan di atas lapisan sebelumnya. Yang keenam, foundation sheet. Lapisan dasar atau lembar fondasi adalah tempat pertama material dilelehkan dan ditempatkan. Ini menyediakan permukaan awal yang datar dan stabil untuk memulai proses pencetakan. Yang ketujuh ada support. Struktur pendukung dibangun menggunakan material pendukung untuk mendukung bagian-bagian objek yang memerlukan dukungan tambahan selama percetakan. Setelah percetakan selesai, struktur pendukung ini biasanya dihilangkan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, part. Ini adalah objek akhir yang dicetak. Objek ini dibangun lapis demi lapis dari material model yang dilelehkan, mengikuti bentuk dan desain yang telah diatur dalam model 3D. Dan yang kedua, stereolitografi. Cara kerja metode stereolitografi. Metode ini menggunakan bak resin cair dan sinar laser untuk membuat prototipe yang sangat detail dan halus. Sinar laser secara selektif menyembuhkan atau memadatkan resin lapis demi lapis berdasarkan model 3D digital. Platform diturunkan setelah setiap lapisan disembuhkan, dan lapisan resin baru dilapisi di atasnya. Proses ini berlanjut hingga seluruh model dibangun. Selanjutnya, bahan yang digunakan. SLA menggunakan fotopolimer yang merupakan resin fotosintesis yang mengeras dan terkena sinar UV. Berikut langkah-langkah pada metode stereolitografi. Yang pertama ada laser, sumber cahaya laser yang menghasilkan sinar laser ultraviolet. Laser ini merupakan komponen utama yang digunakan untuk mengeraskan resin cair. Yang kedua, lenses. Lensa digunakan untuk memfokuskan sinar laser agar memiliki titik fokus yang tepat pada permukaan resin cair, memungkinkan percetakan dengan detail yang sangat tinggi. Yang ketiga ada XY scanning mirror.
Cermin pemindai XY mengarahkan sinar laser ke koordinat yang tepat pada permukaan resin. Cermin ini bergerak sesuai dengan instruksi dari perangkat lunak kontrol untuk menggambar setiap lapisan objek. Yang keempat, laser beam. Sinar laser yang diarahkan oleh cermin pemindai untuk mengeraskan resin cair pada titik-titik tertentu, sesuai dengan lapisan yang sedang dicetak. Yang kelima ada VAT, wadah yang berisi resin fotopolimer cair. Resin ini akan mengeras ketika terkena sinar laser UV. Yang keenam, liquid fotopolimer. Resin cair yang mengandung fotopolimer. Resin ini mengeras menjadi padat ketika terkena sinar laser UV. Yang ketujuh ada build platform. Platform tempat objek dicetak. Platform ini bergerak ke atas dan ke bawah sepanjang sumbu Z, memungkinkan percetakan lapis demi lapis. Yang kedelapan ada elevator, mekanisme yang menggerakkan platform cetak ke atas dan ke bawah. Setelah setiap lapisan selesai dicetak, platform bergerak sedikit ke bawah untuk memberikan ruang bagi lapisan baru yang akan dicetak di atasnya. Yang kesembilan, sweeper, alat penyapu yang meratakan resin cair setiap kali platform bergerak ke bawah. Sweeper ini memastikan bahwa setiap lapisan baru memiliki ketebalan yang konsisten dan bebas dari gelembung udara atau ketidaksempurnaan lainnya. Yang kesepuluh, layer part, objek yang sedang dicetak yang dibangun lapis demi lapis dari resin fotopolimer yang mengeras. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ketiga ada selective laser sintering (SLS). Cara kerja metode selective laser sintering. Selective laser sintering adalah salah satu metode pencetakan 3D yang menggunakan sinar laser untuk menggabungkan partikel-partikel serbuk material menjadi objek padat. Proses ini memungkinkan pembuatan objek dengan geometri yang kompleks dan tanpa memerlukan struktur pendukung. Selanjutnya bahan yang digunakan. SLS umumnya menggunakan bahan seperti nilon, poliamid, dan aluminium. Juga dapat menangani beberapa bubuk logam untuk aplikasi kekuatan tinggi. Berikut langkah-langkah pada metode selective laser sintering. Yang pertama ada laser, sumber sinar laser yang digunakan untuk memanaskan dan menyatukan partikel-partikel serbuk menjadi objek padat. Kedua ada lenses, lensa digunakan untuk memfokuskan sinar laser sehingga mencapai intensitas yang cukup untuk menyatukan serbuk pada titik yang diinginkan. Yang ketiga, XY scanning mirror. Cermin pemindai XY mengarahkan sinar laser sesuai dengan koordinat yang diberikan oleh perangkat lunak kontrol, memungkinkan pemindaian permukaan serbuk dengan tepat. Yang keempat, laser beam. Sinar laser yang difokuskan dan diarahkan oleh lensa dan cermin pemindai digunakan untuk menyatukan serbuk pada area yang spesifik. Yang kelima, sintered part. Bagian yang telah dipadatkan dan dibentuk oleh sinar laser melalui proses sintering. Ini adalah bagian dari objek yang sedang dicetak. Yang keenam, power bed. Lapisan serbuk material yang akan digunakan untuk mencetak objek. Serbuk ini disebar merata pada platform cetak dan akan dipadatkan oleh sinar laser. Yang ketujuh, bleed chamber. Ruang di mana proses percetakan berlangsung. Ini mencakup bleed platform dan powder bed. Yang kedelapan ada build piston. Piston yang menggerakkan platform cetak ke bawah setelah setiap lapisan selesai disinter. Ini memberikan ruang bagi lapisan serbuk baru untuk disebar di atas lapisan sebelumnya. Yang kesembilan, powder feed piston. Piston yang mendorong serbuk material dari reservoir ke atas, memastikan bahwa ada suplai serbuk yang cukup untuk setiap lapisan baru. Yang kesepuluh, powder feed supply. Reservoir yang menyimpan serbuk material yang akan digunakan untuk mencetak objek. Dan yang terakhir yang ke-11, leveling roller. Roller yang meratakan serbuk material pada build platform setelah setiap lapisan selesai disinter. Ini tujuannya untuk memastikan lapisan tersebut
serbuk yang konsisten dan rata. Sekian penjelasan video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.